Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal dari ujian manajemen keuangan dari dosen Dr. Teddy Chandra, SE 1, jelaskan pemahaman manajemen keuangan yang saudara ketahui. Pemahaman saya tentang manajemen keuangan yaitu adalah kegiatan pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi, khususnya memaksimalkan nilai perusahaan. Ruangan lingkupnya mencakup keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan pengelolaan modal kerja melalui proses perencanaan penganggaran, pengendalian, hingga evaluasi. Manajemen keuangan memastikan bahwa dana perusahaan dialokasikan secara efisien, risiko dapat dikendalikan, serta likuiditas dan profitabilitas tetap terjaga. Teori-teori seperti agensi teori, risk return, trade-off, dan time value of money menjadi dasar dalam pengambilan keputusan keuangan modern. Soal kedua, manajer keuangan PT Pelita sedang mempertimbangkan dua proposal dengan data sebagai berikut. Yang dicari yaitu hitunglah return dan risk dari kedua proyek serta kemungkinan terjadi kerugian, yaitu data investasi awal 1000, cash flow tahun pertama, tahun kedua 200, proyek A 200, sedangkan proyek B 500. Tahun 2 250 yang proyek A, proyek B 340, sedang tahun ketiga, keempat, kelima itu 400 dan proyek B-nya 125. Hitunglah return dan risk dari kedua proyek serta kemungkinan terjadi kerugian, yaitu di tahun pertama return A 0,20, sedangkan return B 0,50. Tahun kedua return tahun kedua itu returnnya 0,25 untuk return A dan return B 0,34. Serta tahun ketiga dan tahun keempat serta tahun kelima yang berupa return tahun kelimanya 0,40 serta return B 0,13 yang dimana didapat dari pembagian dari 125 dibagi 1000. Yang B jadi yang expect returnnya rata-rata cash flow tahunan proyek A 300, sedangkan proyek B 285. Yang return proyek A-nya 0,30, sedangkan proyek B 0,29, yang return rata-ratanya A lebih tinggi. Nomor 2 itu
lakukan analis yang risk. Yang risk yaitu risiko standar deviasi, yaitu hitunglah deviasi masing-masing cash flow dari mains. Itu proyek A 1000, yaitu dari tahun pertama 200, proyek A dikurang rata-rata cash flow-nya proyek 300 dibagi pangkat 2, sedangkan proyek B di cash flow-nya 500 hingga di proyek B didapatkan 46.225. Semuanya seperti itu. Dari untuk proyek A dan proyek B dari efisiensinya. Varian ini jumlah dari proyek A tahun pertama serta tahun kelima dibagi 5. Begitu juga dengan proyek B. Standar deviasi proyek A 70,71, sedangkan standar deviasi proyek B 127,83. Risiko terbesar yaitu di proyek B, yaitu 127,83. Lalu kita ke analisis kelayakan, yaitu kita melakukan payback periode. Di proyek A tahun pertama 200, dan proyek B di tahun pertama 500, serta tahun kedua 450 di proyek A dan proyek B 840. Tahun ketiganya 750 dan di proyek B 0,90. 1090. Maka balik modal di tahun kedua 160 dibagi 250 sama dengan 2,60 tahun. Sedangkan proyek A balik modal di tahun ketiga itu 250 dibagi 350 sama dengan 3,7 tahun. 3,71 tahun. Maka payback tercepat itu berada di proyek B, yaitu 2,64 tahun. Lalu kita ke diskon payback periode yang 9%. Tahun pertama yaitu 1 rumus PP, yaitu 1 ditambah 136
yaitu 1 ditambah 1 tahun pertama 1 ditambah 100 dibagi 1 ditambah 136 di 9%, maka pangkat 10 itu pangkat 1 tahun, maka hasilnya 0,917. Serta di tahun kedua 1 tahun pertama 1 dibagi 1 ditambah 9% dibagi tahun kedua, pangkat tahun kedua, dan seterusnya. Proyek A yaitu dari tahun pertama proyek A yang 200 dikali tahun pertama PV-nya 0,917 hingga hasilnya 183,4 sekian. Dan seterus tahun kedua, ketiga, dan keempat. Dan proyek B seperti itu juga, yaitu di 500 dikali PV 0,917 hingga menghasilkan 4,587 di proyek B. Maka di tahun keempat yaitu 1008 dari penjumlahan 1086,7 di proyek A di tahun kelima 1133,5. Maka keterangannya diskon payback di proyek A 4 tahun 4 ditambah 1,126,7 dibagi 260 sama dengan 4,49 tahun. Sedangkan proyek B diskon paybacknya itu 3 ditambah 62,2 dibagi 148,7 sama dengan 3,42 tahun. NPV tertinggi yaitu proyek B yaitu 167,9. Sedangkan proyek A 133,5. IRR yaitu di proyek A 13% dan proyek B 17%. MIRR-nya di proyek A 11% dan proyek B 11%. Maka yang direkomendasi yaitu jika tujuan perusahaan memaksimalkan nilai, maka proyek B lebih layak karena NPV dan IRR lebih tinggi serta payback lebih cepat. Jika perusahaan sangat risk averse atau mengutamakan kestabilan arus kas, proyek A lebih menarik karena SD return lebih kecil atau lebih stabil. MIRR keduanya dekat, artinya setelah mempertimbangkan reinvestment pada 7%, B masih sedikit unggul. Jadi pilih proyek B jika manajemen menekankan NPV dan atau IRR. Pilih A bila manajemen mengutamakan risiko rendah. Soal ketiga, yaitu manajer investasi. Anda menawarkan pembelian saham kepada PT Pelita
yang telah membagikan dividen sebesar Rp85 per lembar. Biaya modal Anda itu 10%. Maka hitunglah harga wajar saham PT Pelita, dividen yield dan serta capital gain yield. Dengan data itu jika seandainya dividen perusahaan tidak tumbuh. Jika dividen tidak tumbuh yaitu harga saham 850 di tahun dari 850 ini dapat dari 85 dibagi dari 10%. Maka dapatlah 850 harga saham. Dividen yield-nya 10%. Dividen yield-nya 10% dapat dari 85 dibagi 850. Maka didapatlah 10%. Capital gain yield-nya itu 0%. Terus jika perusahaan tumbuh 5% setahun secara konstan. Jika dividen tumbuh secara konstan 5%, maka tahun pertama 85 dikali 1,05 didapatlah 89,25. Maka P0-nya itu 1785. Dividen yield-nya 5%, capital gain yield-nya 5%. Lalu yang C, jika perusahaan tumbuh 20% pada 3 tahun pertama dan seterusnya 5% secara konstan. Jika tumbuh 20% untuk 3 tahun pertama, lalu 5% konstan selanjutnya, maka tahun pertama 105 yaitu didapat dari 85 dikali 1,2. Tahun kedua 122,4 yaitu dari tahun pertama yang 100,102. Maka dapatlah tahun keduanya 122,4. Tahun ketiganya 146,88 dari tahun kedua yang 122,4 yang dikali 1,2. Tahun keempat 154,224 itu didapat dari 146,88 dikali 1,05. Maka terminal untuk tahun ketiga itu 3,84,48 yaitu dari tahun keempat dibagi tahun ketiga 0,05. Diskon summa arus sekarang yaitu rate 10%, maka P0 sama dengan 2 yaitu dari 2621,65 dari bahan tahun pertama dibagi 1,1 pangkat 1 ditambah tahun kedua dibagi 1,1 pangkat 2 ditambah tahun ketiga dibagi 1,1 pangkat 3 dan ditambah terminal tahun ketiga dibagi 1,1 pangkat 3. Maka didapatlah 2621,65. Maka dividen yield tahun pertama 4%, capital gain 20%, selanjutnya 5%. Cukup sekian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.